Bayangkan, setiap hari kita bangun pagi, bekerja keras, menukar waktu dan tenaga, demi satu hal yang sama, uang. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun bekerja, hidup kita masih terasa sama, bahkan seringkali lebih berat daripada sebelumnya? Apakah mungkin ada sesuatu yang salah dengan sistem yang kita jalani? Apakah mungkin kerja keras saja sebenarnya tidak pernah cukup untuk bisa keluar dari lingkaran kesulitan ini? Mari kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa, meski gaji terus naik, kehidupan terasa makin sulit? Dulu, dengan gaji sekian ratus ribu, orang bisa makan, sekolah, bahkan menabung. Sekarang, dengan gaji jutaan, kadang rasanya tidak cukup bahkan untuk bertahan sampai akhir bulan. Ada apa sebenarnya? Di balik layar, ada sebuah mekanisme yang jarang dibicarakan, sebuah sistem yang mengatur harga, mengatur peredaran uang, dan mengatur arah hidup miliaran orang tanpa mereka sadari. Kita menyebutnya ekonomi. Namun, ekonomi yang kita jalani hari ini bukan hanya sekedar tentang angka, neraca, dan laporan bank. Ekonomi hari ini adalah permainan yang penuh ilusi. Pernahkah kamu merasa seperti ada tangan tak terlihat yang selalu menarikmu ke bawah? Setiap kali kamu mencoba berlari, ada beban yang makin berat. Setiap kali kamu menabung, harga-harga justru naik lebih cepat. Dan setiap kali kamu mulai merasa lega, muncul masalah baru yang membuat uangmu menguap begitu saja. Apakah semua ini kebetulan? Atau memang ada desain besar yang membuat kita tetap berada di dalam roda, berputar, tanpa pernah benar-benar keluar? Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Kamu menerima gaji setiap bulan. Kamu merasa cukup, setidaknya untuk bertahan. Tapi kemudian harga beras naik, harga listrik naik. Harga transportasi naik. Dan tiba-tiba, uangmu tidak lagi cukup. Siapa yang menaikkan harga itu? Apakah hanya karena pasar? Apakah hanya karena faktor alam? Atau, ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari semua kenaikan ini? Pertanyaan ini adalah pintu masuk menuju sebuah rahasia besar. Rahasia tentang siapa sebenarnya yang mengendalikan ekonomi. Siapa sebenarnya yang menentukan seberapa sulit hidup kita. Dan mengapa, meski kita bekerja keras, kita tetap terjebak di tempat yang sama. Dulu, kita diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci menuju kesuksesan. Namun, hari ini, fakta menunjukkan sebaliknya. Kerja keras hanya membuat kita bertahan hidup, sementara kesuksesan yang sebenarnya semakin jauh dari jangkauan. Kenapa bisa begitu? Mungkin jawabannya ada di dalam sistem uang itu sendiri. Uang bukan hanya sekedar kertas atau angka di layar bank. Uang adalah alat kendali. Dan semakin kita bergantung pada uang, semakin mudah kita diarahkan. Bayangkan, jika kamu tidak punya uang. Kamu tidak bisa makan. Kamu tidak bisa membayar tempat tinggal. Kamu tidak bisa berobat ketika sakit. Uang telah menjadi syarat untuk hidup. Tapi, siapa yang menciptakan aturan itu? Siapa yang pertama kali memutuskan bahwa selembar kertas bernilai lebih daripada kerja kerasmu? Jawaban dari pertanyaan itu membawa kita pada misteri ekonomi yang jarang sekali dibongkar. Bahwa uang sebenarnya diciptakan bukan untuk membuat semua orang sejahtera, melainkan untuk menjaga agar hanya sebagian kecil orang yang bisa benar-benar kaya, sementara sisanya terus bekerja keras tanpa akhir. Mungkin kamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak adil di sini. Dan benar, sistem ini memang tidak dirancang untuk adil. Ia dirancang untuk bertahan dan memastikan bahwa mayoritas orang tetap berada dalam lingkaran kerja dan konsumsi. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa meski teknologi semakin maju, hidup terasa makin mahal? Seharusnya, dengan kemajuan teknologi, harga barang turun, bukan? Seharusnya, dengan efisiensi dan produksi yang lebih cepat, hidup menjadi lebih mudah, bukan? Tapi kenyataannya, justru sebaliknya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang sebenarnya mengambil keuntungan dari semua perkembangan ini?
Dan mengapa kita, yang bekerja keras setiap hari, hanya mendapat sisa-sisanya? Semakin jauh kita menyelami misteri ini, semakin jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Bahwa ada kepentingan besar yang tidak ingin kita tahu. Bahwa selama kita sibuk bekerja, sibuk mengejar gaji, sibuk membayar cicilan, kita tidak pernah sempat bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini? Pertanyaan itu adalah kunci. Dan jawabannya mungkin akan mengejutkanmu. Mari kita gali lebih dalam. Bayangkan sebuah meja besar di dalam sebuah ruangan yang tidak pernah kita masuki. Di atas meja itu, ada peta dunia, grafik ekonomi, pergerakan harga, dan strategi yang rumit. Dan di sekitar meja itu, duduk segelintir orang. Mereka bukan orang biasa. Mereka bukan pekerja keras yang berangkat pagi pulang malam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas jalannya ekonomi dunia. Pertanyaannya, siapa mereka? Apakah mereka presiden? Apakah mereka menteri? Ataukah mereka tokoh-tokoh yang bahkan namanya tidak pernah muncul di berita? Yang pasti, keputusan mereka bisa mengubah hidup miliaran orang. Keputusan mereka bisa membuat sebuah negara jatuh miskin atau mendadak kaya. Keputusan mereka bisa menaikkan harga pangan, menurunkan nilai mata uang, atau bahkan menciptakan krisis. Lalu kita, di mana posisi kita dalam semua ini? Kita hanyalah pion. Kita hanyalah bagian kecil dalam permainan catur yang jauh lebih besar. Dan ironisnya, sebagian besar dari kita bahkan tidak menyadari bahwa kita sedang dimainkan. Mari kita lihat dari sisi sederhana. Setiap bulan, kamu mendapat gaji. Sebagian besar gaji itu langsung hilang untuk biaya hidup. Makanan, transportasi, listrik, internet, cicilan, pajak. Dan yang tersisa, seringkali hanya sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Apakah itu kebetulan? Atau memang sudah dirancang seperti itu? Coba perhatikan, ketika kamu mulai menabung. Nilai uangmu semakin lama semakin berkurang. Bukan karena kamu belanja, tapi karena inflasi. Uang yang hari ini bisa membeli satu keranjang penuh, 5 tahun lagi hanya cukup untuk membeli setengahnya. Dan inflasi ini terjadi terus-menerus. Pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang menciptakan inflasi? Mengapa harga selalu naik, tetapi gaji tidak pernah mengikuti dengan kecepatan yang sama? Apakah inflasi sekadar fenomena alam? Atau ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dengan kondisi ini? Bayangkan ini, setiap kali harga naik, siapa yang paling menderita? Rakyat biasa. Dan siapa yang paling diuntungkan? Mereka yang memiliki aset, tanah, saham, dan bisnis besar. Karena bagi mereka, inflasi justru membuat nilai asetnya semakin tinggi. Sementara kita harus bekerja lebih keras untuk membeli barang yang sama. Bukankah aneh bahwa sebuah sistem yang katanya dirancang untuk semua orang, ternyata hanya menguntungkan sebagian kecil orang saja? Di balik semua istilah rumit seperti suku bunga, kebijakan moneter, atau paket stimulus, tersembunyi sebuah pola yang sama. Bahwa uang selalu mengalir ke atas. Bahwa kekayaan selalu terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Dan bahwa mayoritas orang hanya kebagian serpihannya. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, mengapa jurang antara kaya dan miskin semakin lebar? Padahal, jumlah uang di dunia terus bertambah. Jika uang semakin banyak, bukankah seharusnya semua orang lebih sejahtera? Tapi kenyataannya, sebagian besar uang itu tidak pernah sampai ke tangan rakyat biasa. Ia berputar di lingkaran yang sama, di antara orang-orang yang sudah kaya sejak awal. Sistem ini seperti sebuah permainan kasino raksasa. Orang-orang biasa hanya diizinkan masuk untuk mencoba peruntungan. Tapi pada akhirnya, kasino selalu menang. Dan siapa pemilik kasino itu? Mereka yang mengendalikan sistem keuangan. Mari kita kembali pada pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya uang itu? Apakah uang adalah nilai kerja kita? Ataukah uang hanyalah simbol,
Sebuah angka yang bisa diubah sesuka hati oleh pihak tertentu? Ketika bank sentral mencetak lebih banyak uang, nilai uangmu menurun. Ketika mereka menaikkan suku bunga, hutangmu menjadi lebih berat. Ketika mereka menurunkan suku bunga, harga barang melambung. Dan semua keputusan itu diambil tanpa bertanya pada kita. Kita hanya menjadi penonton, sekaligus korban. Bukankah ini aneh? Kita bekerja keras setiap hari demi uang. Tapi nilai uang itu bisa berubah kapan saja, tanpa kendali kita. Seolah-olah kita sedang mengejar sesuatu yang rapuh, yang bisa hancur sewaktu-waktu. Dan disinilah letak misterinya. Jika uang bisa diciptakan dari ketiadaan, jika nilainya bisa diatur sesuka hati, maka pertanyaannya adalah, mengapa kita masih harus bekerja keras sepanjang hidup hanya untuk mendapatkannya? Apakah mungkin sistem ini memang dirancang bukan untuk membuat kita sejahtera, melainkan untuk memastikan kita terus bekerja? Apakah mungkin tujuan utamanya adalah agar roda ekonomi terus berputar, meski itu berarti kita harus berkorban tanpa henti? Semakin dalam kita menyelam, semakin jelas bahwa ada hal-hal yang sengaja tidak pernah dijelaskan kepada kita. Bahwa sistem ini menyimpan rahasia besar yang tidak ingin diketahui orang banyak. Karena jika terlalu banyak orang sadar, mungkin permainan ini akan runtuh. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih percaya bahwa kerja keras saja cukup untuk membuatmu kaya? Ataukah kamu mulai melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan? Mari kita tarik napas sejenak dan bayangkan sesuatu yang mungkin terdengar gila. Bagaimana jika sistem ekonomi yang kita kenal bukanlah sesuatu yang alami? Bagaimana jika ia adalah rancangan, sebuah ciptaan, yang sengaja dibuat untuk memastikan bahwa sebagian besar orang tetap berada di bawah? Mari kita lihat dari fakta yang sederhana. Mengapa setiap kali terjadi krisis, yang pertama kali diselamatkan adalah bank? Mengapa perusahaan besar bisa mendapat bailout, sementara rakyat kecil dibiarkan berjuang sendiri? Apakah ini yang disebut keadilan ekonomi? Atau sebenarnya, ada tangan-tangan kuat yang memastikan bahwa permainan selalu berpihak pada kelompok tertentu? Coba kita telusuri jejak uang. Ketika kamu menerima gaji, sebagian langsung habis untuk kebutuhan pokok. Sebagian lagi dipakai membayar pajak. Dan sisanya, mungkin kamu simpan di bank. Tapi, apakah kamu sadar bahwa uang yang kamu simpan tidak benar-benar diam di sana? Uang itu diputar, dipinjamkan, dan menghasilkan keuntungan untuk orang lain. Sedangkan kamu hanya mendapat bunga kecil, atau bahkan tidak sama sekali. Di sisi lain, ketika kamu butuh pinjaman, kamu harus membayar bunga tinggi. Bank meminjamkan uang yang sebenarnya bukan miliknya, lalu menagihmu seolah-olah mereka yang mencetaknya. Bukankah itu aneh? Bukankah itu seperti sihir? Mereka menciptakan uang dari ketiadaan, dan kita bekerja seumur hidup untuk melunasinya. Lalu kita bertanya lagi, siapa yang mengizinkan sistem seperti ini? Jawabannya adalah mereka yang berada di puncak piramida. Segelintir orang yang mengendalikan lembaga keuangan terbesar di dunia. Mereka yang bisa memutuskan apakah sebuah negara akan makmur atau tenggelam dalam hutang. Apakah kamu berpikir presiden punya kuasa penuh? Apakah kamu berpikir pemerintah benar-benar bebas menentukan kebijakan? Kenyataannya, seringkali mereka juga terikat. Karena tanpa restu lembaga keuangan internasional, tanpa dukungan pasar, sebuah negara bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Mari kita renungkan, siapa yang diuntungkan ketika sebuah negara berhutang? Apakah rakyat? Apakah pekerja biasa? Atau mereka yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi? Jawabannya jelas. Dan inilah mengapa hutang negara tidak pernah benar-benar lunas. Karena hutang adalah alat kendali. Setiap kali sebuah negara berhutang, maka kebijakannya bisa dipengaruhi. Setiap kali sebuah negara tergantung pada pinjaman, maka masa depannya bisa diarahkan. Dan kita, sebagai rakyat biasa, hanya bisa mengikuti. Harga naik, kita terima. Pajak baru, kita patuh.
Aturan berubah, kita menyesuaikan. Karena pada akhirnya, kita tidak pernah benar-benar punya pilihan. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari desain besar? Mari kita lihat sejarah. Berkali-kali krisis ekonomi terjadi. Tahun 1929, depresi besar. Tahun 1998, krisis moneter di Asia. Tahun 2008, krisis finansial global. Dan setiap kali krisis terjadi, hasilnya selalu sama. Rakyat biasa kehilangan pekerjaan, rumah, dan tabungan. Sementara segelintir orang justru semakin kaya. Mengapa pola ini selalu berulang? Apakah mungkin krisis bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah strategi, sebuah cara untuk mereset sistem, agar kekuasaan dan kekayaan kembali terkonsentrasi pada mereka yang sudah menguasainya? Pertanyaan itu membawa kita pada kesadaran yang lebih gelap. Bahwa ekonomi bukan sekadar soal angka. Ekonomi adalah alat kekuasaan. Dan uang hanyalah rantai tak terlihat yang membuat kita patuh. Apakah kamu pernah merasa bahwa hidup ini seperti sebuah perlombaan yang tidak pernah selesai? Kita berlari mengejar gaji, mengejar cicilan, mengejar kebutuhan hidup. Tapi garis finish itu tidak pernah ada. Dan setiap kali kita merasa sudah dekat, garis itu ditarik lebih jauh. Itulah ilusi yang diciptakan sistem ini. Bahwa kita diberi harapan, tapi tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk keluar. Bahwa kita diyakinkan, kerja keras akan membawa hasil. Padahal, hasil itu hanya dinikmati oleh segelintir orang yang bahkan mungkin tidak pernah bekerja sekeras kita. Dan mungkin, inilah rahasia paling gelap dari semua ini. Bahwa dunia ini bukanlah arena yang adil. Bahwa dari awal, permainan sudah diatur. Dan kita semua hanya pion di papan catur yang jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa keluar dari permainan ini? Apakah mungkin ada jalan lain di luar sistem yang sudah mengikat kita begitu lama? Ataukah kita akan terus berputar di roda yang sama sampai akhir hayat? Sekarang mari kita berhenti sejenak dan lihat sekeliling kita. Kota yang penuh cahaya, jalanan yang ramai, iklan yang bertebaran di setiap sudut. Semua itu dirancang untuk membuat kita percaya bahwa konsumsi adalah tujuan hidup. Bahwa semakin banyak kita membeli, semakin bahagia kita akan menjadi. Tapi mari kita bertanya jujur pada diri sendiri. Apakah benar begitu? Apakah kebahagiaan bisa dibeli dengan barang-barang baru? Atau sebenarnya, kita sedang dipaksa masuk ke lingkaran tanpa akhir, bekerja keras untuk membeli sesuatu, lalu kehilangan kebahagiaan karena terus mengejar yang berikutnya? Inilah paradoks zaman kita. Kita punya lebih banyak teknologi daripada generasi sebelumnya. Tapi kita merasa lebih sibuk, lebih lelah, dan lebih miskin waktu. Kita punya lebih banyak informasi, tapi justru semakin bingung, semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang manipulasi. Kita punya lebih banyak barang, tapi hati kita semakin kosong. Mungkin, inilah pertanyaan terbesar yang jarang kita tanyakan. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ini? Siapa yang mengatur agar kita terus merasa kurang? Siapa yang mendesain sistem di mana kita bekerja seumur hidup, hanya untuk membayar tagihan, cicilan, dan bunga? Jawaban dari pertanyaan itu, mungkin tidak pernah benar-benar diberikan kepada kita. Karena semakin banyak orang yang sadar, semakin besar ancaman bagi mereka yang berkuasa. Mereka butuh kita tetap sibuk, mereka butuh kita tetap bekerja, mereka butuh kita tetap percaya bahwa inilah satu-satunya jalan hidup. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Kesadaran. Selama kita mulai bertanya, selama kita mulai meragukan, selama kita mulai membuka mata terhadap ilusi ini, ada harapan untuk keluar dari lingkaran. Bayangkan jika suatu hari, jutaan orang berhenti percaya pada permainan ini. Bayangkan jika suatu hari, orang-orang mulai menyadari bahwa nilai sejati bukanlah pada kertas atau angka di layar bank, melainkan pada waktu, tenaga, dan kebersamaan yang kita miliki. Bayangkan jika suatu hari,
Kita semua sepakat untuk tidak lagi hidup dengan aturan yang menjerat kita. Apakah permainan ini masih bisa berlanjut? Pertanyaan itu mungkin terdengar seperti mimpi. Tapi bukankah semua perubahan besar selalu dimulai dari pertanyaan? Dari keberanian untuk meragukan, dan dari keyakinan bahwa dunia bisa berjalan dengan cara yang berbeda? Namun sebelum itu, mari kita hadapi kenyataan. Hari ini, sistem masih berdiri kokoh. Hari ini, roda masih berputar. Hari ini, kita masih berada di dalam permainan yang sama. Dan besok pagi, kita akan bangun, berangkat kerja, dan kembali menukar waktu dengan uang. Pertanyaannya adalah, sampai kapan? Sampai kapan kita akan terus menerima kenyataan ini? Sampai kapan kita akan percaya bahwa kerja keras saja cukup? Padahal sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa bukan itu kuncinya? Mungkin, bukan jawaban yang penting di sini. Mungkin, justru pertanyaannya yang harus tetap hidup. Karena selama kita terus bertanya, selama kita tidak berhenti mencari, selama kita berani menggali lebih dalam, ada peluang untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, satu hal pasti akan terasa jelas. Bahwa selama ini, kita hidup di dalam sebuah ilusi. Ilusi ekonomi. Ilusi uang. Ilusi yang membuat kita percaya bahwa kebebasan ada di ujung kerja keras. Padahal, kebebasan sejati mungkin tidak ada di sana. Sekarang aku ingin bertanya padamu, apakah kamu benar-benar yakin bahwa hidupmu sepenuhnya milikmu? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa keputusan yang kamu ambil bebas dari pengaruh sistem ini? Atau mungkin, sejak awal, setiap langkahmu sudah diarahkan? Jika jawabannya belum jelas, mungkin memang begitulah yang mereka inginkan. Bahwa kita tetap berjalan, tanpa pernah benar-benar tahu siapa yang menggiring kita. Bahwa kita terus berlari, mengejar garis finish yang sebenarnya tidak ada. Dan bahwa pada akhirnya, kita harus memilih. Apakah kita akan terus hidup dalam ilusi ini, ataukah kita akan berani membuka mata dan melihat kenyataan di balik tirai? Pertanyaan itu tidak akan pernah dijawab oleh siapapun. Hanya kamu yang bisa menjawabnya.